Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah otonomi dan desentralisasi pemerintahan daerah. Saya Irma Rahmayani selaku moderator beserta 4 orang rekan saya, Adam Arijal Akbar, Muhammad Syahsar Aldafa, Maulana Zishani, dan Rahmat Firdaus. Adapun beberapa materi yang akan kami bawakan pada materi pertama, filosofi dan paradigma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Materi kedua yaitu peran masyarakat dalam pengawasan kebijakan. Materi terakhir mengenai isu kontemporer pelaksanaan desentralisasi. Dan pada materi pertama akan dibawakan oleh Saudara Rahmat Firdaus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nindya Praja Rahmat Firdaus, NPT 300210. Kami jelaskan mengenai filosofis dan paradigma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-undang ini disebut Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah oleh karena dalam undang-undang ini diatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah, yang berarti bahwa dalam undang-undang ini diatur pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan azas desentralisasi, azas dekonsentrasi, dan azas tugas pembantuan di daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengandung sistem otonomi material. Selanjutnya itu paradigma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Akumulasi dari paradigma sentralisme dalam penataan otonomi daerah memuncak manakala Orde Baru berkuasa pada tahun 1967. Penyelenggaraan Undang-Undang Pemerintahan Daerah sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah. Adapun prinsip otonomi daerah yang digunakan dalam undang-undang ini adalah otonomi nyata dan bertanggung jawab. Otonomi sendiri sejatinya mengajak daerah untuk menjadi daerah yang mandiri disertai dengan hak-hak yang mengikatnya. Bagi Orde Baru, otonomi sendiri justru mengurangi kekuasaan pusat yang justru akan menimbulkan ancaman terhadap desentralisasi bangsa. Kemudian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini telah meletakkan dasar-dasar sistem relasi pusat dan daerah dalam otonomi daerah berdasarkan pada 3 prinsip. Pertama, desentralisasi yang mengandung arti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Kedua, deskonsentrasi yang berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal di atasnya kepada pejabat-pejabat daerah. Dan yang ketiga, tugas perbantuan atau medebiwain yang berarti pengkoordinasian prinsip desentralisasi dan deskonsentrasi oleh kepala daerah yang memiliki fungsi desentralisasi dan deskonsentrasi oleh kepala daerah. Fungsi ganda sebagai penguasa tunggal di daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah. Kemudian yang poin B, peran masyarakat dalam pengawasan kebijakan. Sebagai perwujudan dari terlaksananya hubungan sinergis dalam sistem pemerintahan yang baik, yaitu hubungan 3 faktor seperti dalam konsep good governance, yaitu negara, masyarakat, dan swasta. Pemerintah berupaya melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap penyusunan kebijakan. Begitu juga dalam pelayanan publik. Peran masyarakat dalam pelayanan publik telah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Peran masyarakat dalam pelayanan publik telah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Yang kedua, peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Yang ketiga, masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik. Yang keempat, tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik hanya sebatas pada musrembang, baik tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kabupaten atau kota. Selain itu, yang terlihat begitu menonjol adalah keterlibatan masyarakat dalam program PNPM Mandiri. Sedangkan untuk pelayanan publik secara real, keterlibatan masyarakat belum terlihat maupun belum realisasikan sesuai dengan harapan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Dengan demikian, pelayanan publik yang merupakan motor utama dalam sistem pemerintah harus lebih ditingkatkan, khususnya dalam pengikutsertaan masyarakat mulai penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi serta pemberian penghargaan apabila pemerintah bersungguh-sungguh dalam melibatkan. Baik, Nindya Praja Maulana Zishani. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu kontemporer pelaksanaan desentralisasi.
Isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Desentralisasi merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur jalannya pemerintahan antara pusat dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam proses terbentuknya desentralisasi ini terjadi karena adanya pergolakan masyarakat yang tidak setuju dengan pemerintahan yang sentralistik atau terpusat. Maka dari itu terjadilah transisi dan terciptalah desentralisasi sebagai salah satu sistem penyelenggaraan politik di Indonesia yang mengatur tentang jalannya pemerintahan pusat dan daerah yang demokratis. Ada 3 poin refleksi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Pertama, pembagian urusan yang telah dilakukan, tetapi belum optimal. Yang kedua, upaya perbaikan manajemen pemerintahan daerah. Ketiga, ataupun yang terakhir ialah pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan secara langsung, tetapi masih memerlukan penyempurnaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.